Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bina sepuh, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, jamaah kita, zikir ngaji kita diterima oleh Allah, diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita niati dengan ikhlas karena Allah, kita niat zikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita nyampe pada hadis yang ke-athani wathalathun, al-haditsu tsani wathalathun, hadis yang ke-230. 230 itu berarti 32. Ya, jangan lupa nih Bapak Ibu bahwa angka itu dari kanan ke kiri, karena memang aslinya angka yang menemukan angka itu orang Islam, dan orang Islam itu baca Quran itu dari kanan ke kiri. Makanya tsani ini artinya 2. Jadi tsani ini 2, salasun itu 30. Hadis kedua 30. Kedua 30, bukan ke-32, kedua 30. Okay. Nah, hadis yang ke-32 ini babnya tentang nafyud dorori fil Islam, larangan membuat susah atau menyusahkan di dalam Islam, larangan menyakiti dalam Islam. Nah, hadisnya ringkas, yang ini sering dijadikan sebagai dasar utama di dalam kaidah usul fikih atau dasar kaidah hukum Islam. Nah, apa hadisnya ini? An Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan, diceritakan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Biasanya disingkat Abi Sa'id Al-Khudri begitu. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la dororo wala diroro, tidak ada kemelaratan, kesusahan, wala diroro, dan tidak ada sama kemelaratan, kesusahan. Nanti penjelasannya di bawah ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Daruqutni, dan lain-lain. Banyak hadis kalau sudah diriwayatkan oleh banyak orang itu secara kesohihan, secara kevalitan itu bisa lebih kita percaya daripada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang atau mungkin hanya beberapa orang. Nah, ini maknanya apa? Ya memang sama dengan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita kok yang cerita banyak orang, itu lebih bisa dipercaya daripada yang cerita itu hanya beberapa orang. Karena hadis itu harus betul-betul kita pilah, harus betul-betul kita saring. Jangan sampai dikit-dikit ngomong hadis, dikit-dikit ini
riwayat Bukhari Muslim. Duh, mohon maaf Bapak Ibu, kalau umpama ada khotib penceramah terus ngomong apa diakhiri dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, itu kan hampir semuanya percaya. Mosok terus panjenengan ngecek, belum tentu ngecek loh Pak. Saya kok nggak yakin kalau umpama jamaah itu ngecek ini bener tak Bukhari Muslim, kok saya nggak yakin. Makanya kalau nggak hati-hati, bahaya, apalagi sekarang dunia digital itu, dunia medsos itu ya, betapa banyak di internet atau mungkin di medsos itu dikit-dikit ngambil ayat. Kalau ayat mungkin banyak orang yang bisa ngecek Pak. Oh ini surah An-Naml mama ayat 1 dicek, surah Al-Baqarah ayat 60, atau nggak usah disebutkan surah apa ayat berapa, banyak orang yang bisa ngecek dengan berbagai aplikasi. Sekarang banyak aplikasi yang pengen tahu ini surat apa sih, kok ada ayat begini, dicari gampang. Tapi kalau sudah hadis, itu yang tidak banyak orang tahu. Apakah hadis ini beneran hadis atau hanya sekedar omongan seseorang yang dianggap atau diakui sebagai hadis atau apa. Makanya ya punten, kalau belajar hadis ya yang paling enak ada rujukannya Pak. Makanya kenapa kok saya harus menggunakan panjenengan biar tahu ya ini loh yang saya omongkan gitu kan, biar tahu oh ini betul-betul ada di dalam Arba'in Nawawi ya. Makanya saya ingin sebenarnya khutbah Jumat itu ada tayangannya gitu ya, suatu saat mungkin perlu, tapi mungkin berupa TV lah kalau seperti ini kan ya, mungkin ada TV kanan kiri kan. Jadi yang disampaikan oleh khotib itu tahu iki ayatnya ini, oh ini hadis ini, itu kok lebih ngapunten, kalau zaman sekarang lebih bisa terpercaya ya. Tapi kalau hanya sekedar ngomong, nah iki sing diomong iki temenan kan kadang-kadang muncul seperti itu, karena sekarang itu era ketidakpercayaan itu pasti muncul Pak. Mau tidak mau pasti. Lah apa medsos kayak begini? Kadang sesuatu yang A itu begitu mudah diganti B, Pak. Yang B pun mudah sekali diganti A. Wong eranya era seperti ini. Makanya kadang ketidakpercayaan masyarakat pada sesuatu itu ya belum tentu karena salahnya masyarakat, tapi bisa jadi karena memang ya kondisinya begini. Yang parah yang nggak ngerti, yang ngerti tidak memberikan pengetahuan yang baik terhadap yang tidak ngerti ya. Makanya ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita belajar hadis ya mohon dicek betul ini hadis sumbernya bagaimana. Loh apa nggak boleh dari medsos, dari media sosial, dari YouTube, dari internet? Boleh, itu bagian dari mempermudah kita untuk memahami agama. Tapi jangan sampai kemudian kita ya hanya berhenti di situ ya. Kan kita mohon maaf agak prihatin kalau hanya sekedar ngertinya hanya dari medsos tanpa ngecek betul ya, betul enggak ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim mungkin gampang ya, banyak kitabnya, banyak aplikasinya. Tapi kalau sudah hadis-hadis yang mungkin yang jarang kita ketahui kok tiba-tiba ada, nah itu yang perlu bahasa gampangnya nggih dicurigai gitu. Makanya kapan itu ada yang nanya ke saya, terus saya itu gimana Ustaz, nggak ngerti apa-apa. Kalau ada khutbah Jumat ngomong begini, ayatnya katanya ada, hadisnya katanya ada, terus gimana saya bilang begini, pun gini aja Pak, ada nggak keterangan, penjelasan, ungkapan yang dalam tanda petik aneh gitu kan ya. Lagi kok biasanya lo gak gini, kok moro-moro gini. Nah yang seperti itu patut kita curigai Pak. Bukan berarti salah loh, bukan berarti salah, dalam rangka untuk mencari kebenaran yang betul-betul paling gak menuju kebenaran yang benar, walaupun yang benar itu gak ada dari manusia. Yang benar-benar benar itu ya hanya dari Allah. Tapi sekali lagi di era begini itu layak sekali kita untuk cross check apakah betul yang disampaikan ini. Nah untuk itu ya dipahami kira-kira aneh enggak ya. Mama ngapunten kalau ono yang berikan ajaran yang baru yang mestinya sholat itu 1 rakaat saja, Mama kan aneh seperti itu ya. Nah yang seperti itu harus
curiga dalam tanda petik loh nggih, secara ilmiah betul nggak yang disampaikan. Ya, sehingga tidak mudah muncul aliran-aliran baru yang mengada-ada, karena akhir-akhir ini banyak Pak aliran-aliran mungkin kita sering tidak tahu, di lingkungan kita aman-aman saja, tapi di luar sana, di pedalaman sana itu masih banyak aliran-aliran yang ya aneh, yang ngakunya Islam tapi ternyata nggak sesuai dengan Islam. Nah, baik, ini hadisnya ringkas, hanya ini, la dororo wala diroro, tidak menyulitkan, tidak menyakiti, tidak membuat madorot dengan doror ini dari akar kata yang sama. Nah, hadis ini hadirin hadirat, secara makna ikhtalafal ulama fi makna dorori wa dirori. Para ulama sebenarnya berbeda pendapat makna doror dan diror. Tadi itu kan dalam hadis tadi kan ada dua kata, doror dan diror. Tidak boleh doror dan tidak boleh diror, kan gitu bahasanya Pak. Tidak boleh doror dan tidak boleh diror. Lu maknanya apa antara doror dan diror? Hal huma bi makna wahidin, apakah dua hal itu maknanya sama? Am bainahuma farkun, atau dua hal itu berbeda maknanya. Ya, ini Bapak Ibu, jadi para ulama kita itu luar biasa. Satu kata itu dibahas Pak. Dan itu bukan hanya hadis, Quran apalagi, satu kata itu bisa memunculkan sekian banyak ilmu. Ya, jadi luar biasa ya Quran itu dan hadis itu ya. Jadi para ulama itu saking hati-hatinya dan saking ingin mendalami sebuah konsep yang ada di dalam Quran dan hadis, mempelajarinya bukan hanya kalimat tapi kata. Bahkan bukan hanya kata, harokat Pak, huruf Pak, itu dipelajari Pak. Kenapa kok muncul huruf ini? Maknanya apa huruf ini? Itu sampai ke sana. Makanya kalau kita ini diajak ngaji rasa-rasa, nah kok gimana sih wong nang di sana itu loh sudah bahas harokat, sudah bahas huruf. Lah kita ini kok jangankan harokat, huruf, kalimat saja nggak ngerti. Itu kadang sudah gawaya, ngapunten nggih, gawaya seolah-olah menguasai Quran, menguasai hadis. Jadi ini bukan hanya bicara ayat, tapi bicara huruf, bicara harokat, itu sudah punya makna tersendiri. Contoh dalam Quran kata, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, wa bil walidaini ihsana. Itu Pak secara makna bahasa Indonesia, maknanya adalah dengan orang tua hendaklah berbuat baik, bukan kepada orang tua. Mestinya kan kalau dalam bahasanya kan kepada orang tua, kan ngerti kan? Mestinya wa ilal walidaini, pakai ilah bukan bi. Loh, ini huruf Pak, ini sudah huruf ini. Bi. Kok pakai bi itu gimana? Kok bukan ilah? Ilah itu kepada, bi itu dengan. Kok pakai bi, ada apa dengan bi? Huruf ba itulah ada apa? Difahami, dikaji betul, ternyata bi, ba itu Pak punya makna lil ilsok. Ilsok itu kedekatan. Kedekatan. Quran itu bilang dengan orang tua menggunakan bi, itu berarti berbakti pada orang tua itu butuh kedekatan. Kalau kepada itu kan ada jarak. Kalau kepada itu ada jarak. Ya kalau bahasa operasionalnya begini Pak. Oh kita punya orang tua di Jakarta, berbuat baik memang. Apa bentuknya? Ditransfer terus. Tapi gak tahu ketemu, gak tahu. Lah yang seperti ini masalah Pak. Berarti kita kedekatan kita kurang. Padahal ayatnya wabil walidaini, kedekatan kita dengan orang tua, bukan hanya kepada orang tua, tapi kedekatan kita dengan orang tua bagaimana? Nah, kok tadi saya dengar di SS itu pas sini, kok ada orang Surabaya nggak tahu daerah mana punya orang tua kok di
serahkan ke panti jompo ini, masya Allah, punya anak 4 yang nggak bisa semua. Kadang ya memang susah Pak, anak 4 ngeramut ibu siji, bingung Pak. Padahal ibu siji ngeramut anak 4 gila, gak bingung dulu. Lah kan ngoten Pak. Lah ini gimana ini? Dengan santainya menyerahkan ke orang lain untuk masya Allah ya, ngapunten. Sak melarat-marate kita itu jangan sampai kemudian bikin susah orang tua. Pun sak mampune wong jenenge wong tua, nek gak mampu ya apa carane digolekno bantuan, kan ngoten kan, mestinya kan bagian dari pertanggungjawaban kita. Loh ini ndak diserahkan ke, nyerahkannya bukan titip gitu, ndak Pak, diserahkan pasrah bongkoan Pak. Sampai bikin surat penyerahan 100%. Ya sama panti asuhannya saking nemennya, bukan panti asuhan, itu istilahnya itu. Panti jompo yang untuk ibu-ibu, untuk orang-orang tua. Ya, akhirnya ya nggak boleh dengan perjanjian, nggak boleh anaknya menjenguk lagi. Dan gitu jawabannya, ya nggak apa-apa, lu kan nggak enak Pak jawaban. Mestinya kan ya mikir sih ini, mestinya kan dari anakku mikir sih, lu kok gak boleh jenguk ya, mestinya kan begitu. Tapi ini nggak apa-apa. Ini kan berarti ada sesuatu yang gak beres loh Pak. Masya Allah, kadang-kadang ya naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kehidupan kita lah ya, karena orang tua itu kunci kita untuk mendapatkan ridho Allah ya. Jadi kalau kita mendapatkan ridho orang tua, maka yakin Bapak Ibu, ridho Allah akan mudah kita dapatkan. Tapi sebaliknya kalau kita ini bikin kecewa orang tua, ya mudah sekali itu akan bikin Allah kecewa pada kita. Alhamdulillah ya. Jadi dan setidak mampunya kita ya, setidak mampunya kita itu jangan sampai kemudian membuat orang tua susah ya. Kalau dulu orang tua itu rela nggak makan, yang penting anaknya bisa makan, kan ngoten. Insya Allah sampai sekarang kita punya pikiran begitu Pak ya, sebagai orang tua. Tapi anak itu pasti angel kadang. Nah ini untuk introspeksi kita bersama, jangan sampai kemudian kita menyakiti orang tua. Nah kembali ke sini, doror dan diror sama apa beda maknanya? Ini harus kita pahami Pak, sehingga kita jelas yang dilarang itu apa sih, doror itu apa sih, diror itu apa. Wal masyhur anna bainahuma farqon, tapi yang terkenal, yang mayoritas mengatakan bahwa antara doror dan diror itu berbeda. Bedanya apa? Wakila ya, wala'alla ini maknanya langsung, anad dororo ayulhiqa adzabiman lam yu'dhihi. Yang namanya doror itu kita menyusahkan atau menyakiti orang lain ya, yang orang itu tidak menyusahkan kita gitu ya. Jadi wong apik-apik kok dieleki gitu loh, doror itu begitu maksudnya Pak. Itu dilarang kita ya. Wong gak tahu menyakiti kita kok disakiti, gak tahu mediti kok dimediti. Nah itu doror namanya. Tapi kalau diror ayulhiqa adzabima qad adzahu ala wajhin ghairi masyru'in. Tapi kalau diror itu menyakiti orang lain yang memang dia pernah menyakiti kita, tapi ghairu masyru'in, yang tidak sesuai dengan syariat. Loh kene iki meneng-meneng dadak dikaplok umpama lho Pak. Kene gak salah dadak dikaplok. Loh kita bales ngaplok iku asline kurang pas Pak. Kene gak salah iki dadak ya, kecuali kalau melalui proses hukum syariat yang namanya had itu kayak hukuman gitu ya, kisos. Nah kalau seperti itu nggak ada lagi istilah doror dan diror ya. Jadi yang dilarang ini adalah kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, ghairu masyru'in, yang tidak sesuai dengan syarat. Loh kalau dalam rangka menghukum orang lain biar dia itu sadar dengan kelakuannya, ya kalau seperti itu ya boleh-boleh saja. Contoh mama orang dulu, guru itu kan, mungkin panjenengan masih ingat hari apa itu tangan disuruh ditaruh di meja, ngoten kan? Hari apa itu?
Kalau kami di MI itu hari Sabtu kalau nggak salah. Pokoknya di awal sekolah itu. Kalau SD biasanya hari Senin. Ya ditaruh di atas meja kok kuku dawa titik ditewuduk aja. Penggaris kayu itu. Saya pernah merasakan dudukan itu guru. Lah itu menyakiti memang, tapi kan dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik. Yang seperti itu tidak apa-apa. Ya, yang penting tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya tentunya beda ya. Ya, yang penting tidak berlebihan. Nah, jadi intinya kalau doror itu menyakiti orang lain yang tidak menyakiti kita. Itu nggak boleh. Kalau diror menyakiti orang lain, ya menyakiti orang lain yang orang lain itu pernah menyakiti kita. Masya Allah, ini loh Islam Bapak Ibu. Jadi Islam itu mengajarkan hubungan sesama manusia itu luar biasa. Bagaimana orang itu bisa hidup harmonis, ya, nyaman gitu loh Pak. Islam itu Masya Allah. Kalau panjenengan betul-betul berpikir secara jernih, Islam itu mengajarkan kita bermasyarakat itu luar biasa. Lah kok muncul sonhorek tuh Pak. Kan lagi update ini sonhorek ini kan rame ini. Nggak tahu ada nggak di antara panjenengan yang bisnis sonhorek ini. Kalau bisnis sound system enggak, ini ngapunten jangan disamakan dengan sound system loh Pak. Jadi sonhorek dengan sound system itu beda. Ya, sonhorek itu berarti memang sengaja dibikin biar orang lain horek kan gitu. Gawang ya. Kami sound system ya orang-orang itu yang nggak ngerti kan, sound system kok diharamkan gitu. Padahal yang diharamkan itu bukan soundnya, tapi menggunakannya itu loh Pak. Karena benda itu nggak punya hukum sebenarnya. Mic seperti ini Pak, mic ini nggak punya hukum Pak. Mic ini haram Mama, nggak ada kaitannya. Yang haram itu adalah penggunaannya itu. Ya sama dengan gitar. Gitar itu haram apa halal? Lho apa dipangan dah gitar itu halal haram kan enggak? Tapi digunakan untuk apa? Baru muncul hukum. Benda itu kalau belum digunakan ya enggak ada hukum, Pak. Karena yang namanya mukallaf yang dikenai hukum itu adalah manusia. Ya, yang dikenai hukum itu manusia. Digunakan untuk apa? Baru muncul iki halal apa haram. Gitar kanggo nutuki wong ya haram. Ya, atau bikin nyanyi yang justru melupakan kita dengan Allah ya haram, jelas itu menjadi alat malahi, alat yang melupakan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi kalau alat-alat tertentu yang memang membuat kita malah ingat kepada Allah, membuat kita dekat sama Allah, ya kalau seperti itu jangan hanya dihukumi halal, menurut saya malah berpahala gitu. Karena bisa mengarahkan kita ke yang baik. Jadi sesuatu yang bisa mengarahkan ke yang baik itu ya baik. Sebaliknya sesuatu yang mengarahkan kita yang jelek ya berarti hukumnya juga jelek. Makanya ya punten kalau panjenengan dengar terkait dengan sonhorek itu ya kaitannya dengan ini. Memang kita nggak boleh menyakiti orang lain. Fatwa MU-nya sudah keluar beberapa hari yang lalu. Ini tadi saya bukakan fatwa MUI Pak. Mumpung ingat ini yang baru ini soalnya fatwa MUI ini. Nah, fatwa MUI Jawa Timur penggunaan sonhorek dibahas Pak ya karena memang ini kaitannya dengan kemasyarakatan. Ya, sonhorek kesimpulannya apa? Banyak penjelasannya Pak. Firman Allah. Jadi fatwa itu gak ngawur, ada rujukannya. Apa ini? Diantaranya ini firman Allah. Kemudian hadis Nabi. Nah ini dimasukkan kan Pak, hadis yang kita bahas hari ini malam ini. Nah ini la dororo wala diroro dimasukkan karena memang bahasanya tentang ini dan dijadikan rujukan. Ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, membahayakan atau menyakiti. Hadis banyak di sini tentang itu. Hadis-hadis yang dijadikan rujukan. Hadis semua loh, berapa hadis terus kaidah fikih, kaidah hukum Islam dijadikan rujukan ya. Banyak kemudian pendapatnya para ulama dijadikan rujukan semua. Jadi tidak asal fatwa MUI muncul itu. Jadi ada kajian mendalam, ayatnya gimana, hadisnya gimana, pendapat ulama bagaimana, semua dipakai.
Ini contoh Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini kitab Hasyiyah Asyarwani, banyak kitab-kitab yang dipakai rujukan untuk menentukan hukumnya son horeg itu apa sih ya. Nah, sampai 17 halaman ini hanya untuk menentukan son horeg itu apa, hanya itu aja Pak sebenarnya, halal apa haram. Nah ini rujukannya sekian banyak, cuman di media kadang-kadang tidak dijelaskan rujukan-rujukan ini. Nah, sampai kemudian pendapat ulama, pendapat ahli juga dikaji, Pak. Jadi bukan hanya kiai yang dimintai pendapat, tapi ahli THT ini berarti kan telinga, hidung, tenggorokan dimintai pendapat ini. Ya, ya. Son horeg bisa mencapai 120-135 desibel. Ini juga saya nggak paham, panjenengan juga nggak paham juga kayaknya. Ini ahli suara, ahli suara dimintai pendapat dalam fatwa itu. Ya, tidak hanya ini di samping pendapat para ulama juga observasi juga, ini observasi juga dilihat di lapangan bagaimana, diukur. Ini contoh yang diobservasi di Jember. Jadi bunyikan tanggal sekian, pukul sekian, ternyata menghasilkan ini Pak, di 3 titik ini, ini hitungannya begini. Saya sendiri nggak paham karena melibatkan ahlinya. Ya. Nah yang seperti ini bukan kiai ahlinya, ya memang ahli di bidang itu. Ini pengukuran nih, bolak-balik diobservasi. Jadi tidak hanya Quran, hadis, kitab-kitab kuning, tidak hanya itu. Ya. Ini pendapatnya dokter THT kan, spesialis THT berarti ini kan, Profesor Dokter Nyilo Purnami dari Kedokteran Erlangga, ahli THT. Pendapatnya dimintai pendapat semua untuk menentukan son horeg. Jadi nggak gampang Pak. Tidak gampang, tidak asal-asalan. Ya. Nah, ini diuji juga kebisingannya bagaimana, diukur Pak kebisingannya. Ya apa yang horeg kayak gitu. Nah, diukur semua dengan ukuran sekian detik per hari, ya, terkait dengan pendengaran dan seterusnya. Kemudian aturan regulasi dijadikan rujukan juga. Secara undang-undang bagaimana, peraturan menteri dan seterusnya kita, nah baru kemudian diputuskan. Ya, jadi baru kemudian diputuskan. Mutuskannya pun itu tidak kemudian tiba-tiba haram gitu Pak, tapi ada banyak item. Apa ini, ketentuan umum son horeg bla 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 bla. Berarti kayak yang tidak sesuai dengan ini berarti tidak masuk kategori fatwa ini. Jadi yang punya bisnis sound system jangan khawatir. Jadi ada salah paham seolah-olah sound horeg haram terus, berarti gak boleh bisnis sound. Bukan. Kalau tidak masuk kategori definisi ini, ya berarti tidak masuk kategori yang difatwakan ini. Nah, desibel itu apa juga, ya, ketentuan hukumnya, baru kemudian ketentuan hukum ini. Memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial budaya merupakan suatu yang positif loh. Ini loh Pak, positif itu bagian dari pemanfaatan teknologi. Tapi ada catatannya, selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip syariah. Ya bagus Pak, panjene menggunakan, memanfaatkan teknologi. Tapi kalau memanfaatkan itu tidak sesuai dengan syariat, ono joget-joget, ada minuman kerasnya, seperti itu kan jelas bertentangan. Ya. Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu. Monggo kalau panjenengan, kan itu ada yang ngomong, orang sana sudah mikir ke bulan, kini saya mikir halal haram katanya. Ini kan ya terlalu dangkal, ngapunten, terlalu dangkal mikirnya. Ya. Jadi ini kaitannya dengan haknya orang lain. Ketika dia dilarang, ini hak saya, tapi hak kita itu jangan sampai melanggar haknya orang lain. Ya bahasa gampangnya begini Pak, kalau umpama yang punya sound horeg itu kok diingatkan, ojo nyetel banter-banter, kok dia bilang, lu iki son-sonku dewe kok, umpama dia jawabannya gitu, lu iki son-sonku dewe, jangan jawab saja, lu iki kuping-kupingku dewe, lah apa kok mlebu nang kupingku suaramu, lah kan bisa Pak.
Karena hak dia memanfaatkan suara itu dibatasi dengan hak kita untuk tidak terganggu telinga kita. Nah yang seperti itu kadang mereka tidak mau tahu Pak. Yang penting mereka enak, nggak peduli orang lain itu susah apa enggak. Ya, berarti kan bagaimana ajaran sosial dalam Islam itu tidak betul-betul dia pertimbangkan. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang tadi itu ukuran-ukuran tadi sehingga dapat mengganggu bla 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 tadi, mewujudkan kemungkaran, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kan tidak tiba-tiba haram, tapi sound horeg yang bla 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 itu hukumnya haram. Tapi kalau mama punya sound horeg tapi nggak menghoreg kan mama. Ya, sound horeg dijenengi sound horeg tapi tidak bla 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 yang ada di sini, ya tidak masuk kategori haram. Ya. Kemudian yang keempat ini yang wajar, ya, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara yang wajar hukumnya boleh, wong wajar. Ya. Wajar untuk kegiatan positif, resepsi pernikahan wajar. Kemudian battle sound, battle itu kan didudukan, adu sound ya. Memang ini mungkin kalau dulu gitu mungkin adu jangkrik itu, sekarang adu sound ya, battle sound ya, adu sound ya. Yang dipastikan menimbulkan madorot, kebisingan, mengganggu orang lain, maka hukumnya juga haram secara mutlak. Mau mengganggu, apalagi muncul di situ ada kemaksiatan, ya jelas mengganggu. Penggunaan sound horeg dan seterusnya ini sudah tidak ini. Nah kemudian poin selanjutnya ada rekomendasi. Jadi tidak asal kemudian hukumnya haram titik, tidak. Tapi ada rekomendasi. Loh, terus kalau haram gimana gitu maksudnya Pak. Jadi MUI juga memberikan usulan solusi. Bukan sekedar haram titik, enggak. Rekomnya bagaimana? Meminta kepada jasa event organizer dan seterusnya, pemerintah ya. Jadi yang bisnis diberi saran, rekomendasikan saran. Pemerintah juga diberi saran. Kementerian juga diberi saran hak asasi manusia. Lha apa gunane ono menteri hak asasi tapi pelanggaran ada terus? Monggo pelanggaran harus berupa kekerasan fisik saja. Padahal ini juga masuk kategori pelanggaran hak asasi Pak. Apalagi ada yang pernah sakit itu. Ada bayi, ada sakit yang butuh ketenangan, moro-moro sound horeg muncul. Nah itu kan jelas mengganggu hak. Nah seperti itu Kementerian Hukum dan HAM harus bertindak mestinya. Jangan didiamkan saja. Ya, kemudian mengimbau masyarakat dan seterusnya. Jadi yang diberi diberi pesan atau saran bukan hanya penyedia jasa yang pengusaha sound horeg, tapi juga pemerintah ya, termasuk masyarakat juga diberi saran. Baru kemudian penutup ditandatangani. Baru 12 Juli berarti kan 4 hari yang lalu. 4 hari atau 3 hari yang lalu. Baru ini yang jadi ramai. Nah, dalam rangka apa ya? Dalam rangka ini Pak, la dororo wala diroro. Ojo sampai menyakiti orang lain, jangan sampai membahayakan orang lain, jangan sampai mengecewakan orang lain. Arahnya ke sana. Ya. Wa kullal makna ini mamnuun wa ghairu jaizin fi syar'illahi azza wa jalla. Dua-duanya, baik menyakiti orang yang pernah menyakiti kita maupun menyakiti orang yang tidak pernah menyakiti kita, itu dua-duanya dilarang. Ya, dilarang. Ya yang berat, yang mungkin yang doror Pak. Ya, kalau diror ngono bagi kita, ya Allah, dia disakiti uang ya disakiti kan gitu kalau kita kan. Ya, yang susah ini loh, menyakiti orang yang tidak menyakiti kita. Nah ini yang berat di situ. Ya, sama dengan kita memberi sesuatu pada orang yang baik mungkin kita bisa, tapi kalau sudah memberi sesuatu pada orang yang jelek pada kita, ini yang berat. Padahal ajaran Islam begitu Pak. Jadi berbuat baik pada orang yang baik dan berbuat baik pada orang yang jelek. Sama dengan ini. Jadi berbuat baik itu bukan hanya pada orang yang baik,
tapi juga pada orang yang jelek. Nah, bagi kita mungkin berbuat baik pada orang yang baik itu gampang, tapi berbuat baik pada orang yang jelek itu yang susah. Ya sama dengan memberi sesuatu, tidak memberi pada orang yang loman, sering beri kita gampang, tapi memberi pada orang yang medit itu yang berat. Gak tahu ngekei dikei. Loh, kadang-kadang kan begitu kita. Ya. Ya. Padahal ajaran Allah, ajaran Rasulullah itu punya maksud tertentu. Makanya wong biyen itu ada istilah begini, Pak. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Dulu begitu, ada istilah begitu. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Jenengan pageri rumah tembok, tapi bolak-balik nyakiti tonggo. Itu gak kuat Pak pager itu Pak, walaupun berupa tembok. Tapi senajan omai gak dipageri tapi bolak-balik ngirimi tonggo. Mangkok tadi maksudnya ngirimi itu Pak. Ngapii tonggo ya, ngirimi. Jenengan aman Pak omah itu. Kenapa? Ono maling, tonggone berok Pak. Wong iki apik karo aku ya, ono maling tak beroki. Tapi nek kita ini jelek sama tonggo, senajan kuat itu Pak, keamanan rumah kita, nggak akan ada bantuan dari orang lain. Ono maling malah dibantu Pak malingnya. Lah ya makanya Masya Allah wong biyen itu ya, dalam rangka kebersamaan, dalam rangka kekeluargaan, dalam rangka kehidupan sosial itu begitu. Ya, jadi dua-duanya ini jelas ya, dilarang. Tidak boleh, mamnuun itu dilarang. Sekarang perinciannya. Al-munfi huwa ad-dararu la uqubatu wal qisasu. Yang dimaksudkan dilarang membahayakan orang lain itu tidak termasuk siksaan atau kisos, hukuman. Ya. Contoh begini Pak, kalau seseorang itu sudah dihukum mati dihukum mati, membunuh ya dibunuh. Kalau sudah ditentukan pengadilan dia dihukum mati ya sudah, itu bukan dalam rangka menyakiti, tapi karena memang itu sudah dalam rangka mengimplementasikan hasil dari pengadilan. Maka sebagai al-guju nggak bisa Pak, dilarang menggunakan hadis ini, nggak bisa. Memang tugasnya dia begitu. Kok mau menghukum mati kok didalili la dororo wala diroro, gak boleh loh sampean membahayakan loh, gak jadi ngukum nanti Pak. Padahal itu tidak masuk kategori la dororo wala diroro. Al muradu bidorol fil hadis wa makana bi ghairi haqqin. Yang dimaksudkan hadis tadi tidak boleh membahayakan atau menyakiti orang lain tadi itu yang bi ghairi haqqin, yang tidak dibenarkan. Kalau dibenarkannya, kenapa tidak? Sama dengan kisos tadi itu, kenapa tidak? Kalau dalam Islam mencuri mama dengan sekian, jumlahnya sekian, maka hukumannya adalah potong tangan. Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah, dalam Quran begitu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, hukumannya adalah dipotong tangannya. Potong tangannya itu ya, sini Pak. Jadi kalau mencuri potong tangan kanan, mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi kaki kanan, silang secara silang. Ya, mencuri lagi ya lebih lagi sini, terus begitu. Bolak-balik mencuri kan otomatis sampai mati berarti Pak. Entek nanti. Tapi itu tidak tiba-tiba Pak. Jangan salah paham, jangan terus pokoknya mencuri potong tangan. Enggak. Ada aturannya, berapa sih mencurinya gitu, itu ada ukurannya. Proses pengadilannya bagaimana. Jadi tidak terus ono maling langsung dipotong tangani, enggak. Itu yang orang sering salah paham, seolah-olah Islam mengajarkan begitu, padahal bukan. Ya ada ukuran minimal berapa dia mencuri. Yang kedua ada proses pengadilan, tidak tiba-tiba pengadilan apa itu Pak, jalanan, tidak, tapi ada proses pengadilan betul. Nah, jadi banyak orang yang salah paham sehingga seolah-olah Islam itu keji. Nah, apalagi itu juga bukan sesuatu yang memang
harus difahami secara tekstual, secara kontekstual juga boleh. Makanya Umar bin Khattab itu pernah, Pak, dilapori oleh seseorang. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, harta saya dicuri, pencurinya sudah jelas, si A, tolong dihukum dia potong tangan. Tapi Umar bin Khattab santai saja, tidak ngereken, kalau bahasa Jawa ini gak ngereken. Terus kapan gitu dia lapor lagi, ya Amirul Mukminin, ini pencurinya jelas, yang nyolong, yang mencuri harta saya, tolong dihukum potong tangan. Gak direken lagi sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Terus kemudian datang lagi dia, ya ngomong lapor dengan laporan yang sama. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kalau sampean kesini lagi ngelaporkan lagi, tangan sampean yang tak potong. Coba, keras sekali. Kalau sampean kesini lagi, lapor lagi, dia yang nyolong, tangan sampean yang tak potong. Ternyata apa, Pak? Ternyata yang mencuri itu adalah karyawannya karena memang tidak dibayar. Bukan keliru berarti, Pak. Karyawannya tidak dibayar, itu masalah upah, ini masalah upah. Majikannya nggak bayari, ya apa kan? Salah itu. Nah, ini maknanya apa? Berarti memahami sebuah hukum itu perlu kontekstual juga, bukan secara tekstual. Oh, potong tangan, harus potong tangan, tekstual. Nah, tapi secara kontekstual bagaimana? Ya. Atau tidak hanya secara syariat, tetapi secara hakikat juga difahami. Mungkin panjenengan pernah dengar cerita dulu ada apa itu, Pak, Sunan Kalijogo mencuri diberikan pada yang miskin-miskin itu kan. Nah, itu secara syariat keliru. Mencuri bagaimanapun mencuri itu salah. Tapi yang dicuri itu adalah sebenarnya haknya mereka. Orang-orang kaya nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah, ya dicuri, diberikan kepada mereka. Ya, tapi yang seperti ini tentunya nggak bisa kita contoh, Pak. Jangan terus, oh Sunan Kalijogo nyolong terus dicontoh, ya salah. Kita salah, tetap salah secara syariat. Ya. Tidak usah secara syariat, secara real sudah salah. Mereka Kalijogo mencuri diberikan yang lain. Loh, kita ini kan tidak mencuri, alasannya diberikan orang lain, tapi kan masuk kita. Alasannya tok ke orang lain. Atau diberikan orang lain, tapi kan ngentit kita, Pak. Nah, itu yang. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, sudah masuk Isya, mudah-mudahan manfaat barokah. Nanti insya Allah kita lanjutkan, ini masih penjelasannya masih panjang ini kaitannya dengan hadis ringkas tadi. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.